Bab 1. Tinjauan Umum Etik. Pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1988, pengertian etika dibagi dalam 3 arti. 1. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar atau salah yang dianut di masyarakat. Menurut Profesor Salomon Dall'Infantino 2006 pasal 3, etika dikelompokkan dalam 2 definisi, yaitu 1. Etika merupakan karakter individu, disebut pemahaman manusia sebagai individu beretika. 2. Etika merupakan hukum sosial, sebagai hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Hubungan etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Hubungan dari ketiga itu seperti 3 lapisan, dan di mana lapisan pertama yaitu ilmu pengetahuan, lapisan kedua yaitu filsafat, dan yang ketiga etika. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan tersebut. Etika moral dan norma moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, moral sama dengan etika, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang. Menurut Magnus Susanov pada tahun 1975, mengemukakan hal yang menjadi dasar norma moral untuk mengakui perbuatan baik atau buruk, yaitu kebiasaan. Menurut Hobbes dan Rousseau, seperti dikutip oleh Whitchurch pada tahun 1995, mengemukakan kesepakatan masyarakat sebagai dasar pengakuan perbuatan. Menurut Lawrence Kohlberg dalam Wahyono, ada 6 tahap perkembangan moral yang terkait dengan etika. 1. Orientasi pada hukuman, ganjaran, kekuatan fisik, dan material. 2. Orientasi hedonistis, hubungan antar manusia. 3. Orientasi konformitas. 4. Orientasi pada otoritas. Dan 5. Orientasi kontrak sosial. Dan 6. Orientasi moralitas, prinsip suara hati, individual, komprehensif, dan universal. Hubungan etika dan moral. Etika merupakan refleksi kritis dari nilai moral, sedangkan dalam kondisi berbeda ia bisa sama dengan moral, yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitas kehidupannya. Aliran yang digunakan untuk menyatakan perbuatan moral itu baik atau buruk. Menurut berikut ada aliran dan tokoh-tokohnya. Aliran hedonis menurut Aristippus, pendiri mazhab Cyrene, dan Epicurus. Perbuatan manusia dikatakan baik apabila menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perbuatan itu bermanfaat bagi semua orang. 2. Aliran utilisme menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. 4. Perbuatan itu baik apabila bermanfaat bagi manusia, buruk apabila menimbulkan mudarat bagi manusia. 3. Aliran naturalisme menurut J.J. Rousseau. Menurut manusia dikatakan baik apabila bersifat alami, tidak merusak alam. 4. Aliran vitalisme menurut Albert Schweitzer abad 20. Menurut perbuatan baik adalah perbuatan yang menambah daya hidup. Perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengurangi bahkan merusak daya hidup. Menurut Sonic Perov pada tahun 1991, ada 2 macam norma, yaitu norma khusus. Norma khusus, aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Misalnya aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan, keolahragaan, bidang ekonomi, dan sebagainya. Norma ini hanya berlaku pada lingkungan bidangnya dan tidak berlaku untuk memasuki bidang lainnya. 2. Norma umum. Norma yang memiliki sifat universal terbagi menjadi 3.
yaitu norma sopan santun. Disebut juga norma etiket, adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. 2. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia. Berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, etika dikelompokkan menjadi 2. 1. Etika deskriptif, etika yang berbicara tentang fakta, yaitu nilai dan pola perilaku manusia yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam masyarakat. 2. Etika normatif, etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Sanksi yang timbul atas pelanggaran etika ada 2, yaitu 1. Sanksi sosial berupa teguran dari masyarakat dan pengecilan dari masyarakat. 2. Sanksi hukum, hukuman pidana dan hukum perdata. Menurut Surmayono pada tahun 1995 mengklarifikasikan moralitas menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama moralitas objektif, moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. 2. Moralitas subjektif, moralitas yang melihat perbuatan sebagai dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Etika yang berkembang di masyarakat adalah sebagai berikut. Etika dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus dibagi juga menjadi 2, yaitu etika sosial dan etika individual. Etika sosial dibagi menjadi 5, sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan lingkungan hidup. Etika profesi contohnya seperti biomedis, hukum, bisnis, teknik informasi, dan lain-lainnya. Penjelasan struktur etika. Secara umum, etika terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 1. Etika umum, etika tentang kondisi dasar dan umum bagaimana manusia harus bertindak secara etis. 2. Etika khusus, penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Etika khusus dibagi menjadi 2, yaitu etika individual, etika yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri, dan etika sosial, etika yang menyangkut hubungan individu dengan lingkungan kehidupannya. Sekian, terima kasih.